Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya, terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya. Hei nak, berjalanlah di pinggir, kau akan tertabrak. Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya. Sandalku! Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat. Berhenti! Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya, lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api. Tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih. Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api! Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala. Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba batang korek apinya habis terbakar. Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam. Dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih, dan tempat lilin perak di atas meja itu menyinari seluruh ruangan seperti siang hari. Dia menatap meja dan melihat bahwa di tengahnya ada sepotong besar daging panggang yang terlihat lezat. Gadis kecil itu segera mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Gadis kecil penjual korek api ini ingin mengambil sepotong daging lagi. Dia menjulurkan tangannya, tapi batang korek api di tangannya habis dengan begitu cepat. Tangan gadis malang itu terbakar dan dia melemparkan korek api itu. Au! Au! Setelah dia melempar korek api di tangannya, makanan di atas meja dan ruangan itu pun menghilang dan digantikan dengan tembok. Gadis kecil penjual korek api itu menyalakan korek api lainnya. Sekarang dia masuk ke mimpi yang lebih hebat lagi.
Dia sedang duduk di bawah pohon di suatu malam musim panas, memandangi langit. Udara masih terasa hangat meskipun malam hari. Gadis kecil itu tak bisa berhenti memandangi bintang-bintang. Dia tak pernah melihat langit dan bintang begitu cerah dan bersinar seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh. Pikirnya, itu ada satu orang lagi yang terbang menuju keabadian. Ini sebenarnya kata-kata neneknya. Kemudian, dia melihat neneknya muncul. Setiap ada bintang jatuh, seseorang akan mengambil tempat bintang itu di langit, sayang. Neneknya hanya terlihat sebentar. Lalu ketika nenek menghilang, gadis kecil itu memanggil-manggil neneknya. Nenek, berhenti, jangan pergi. Tolong jangan pergi, aku sangat merindukan nenek. Untuk melihat neneknya sekali lagi, gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Dia lupa bahwa tubuhnya membeku karena dinginnya udara di tengah jalan itu dan mulai bermimpi lagi. Setiap kali menyalakan korek api, dia merasa seperti melihat dan mendengar neneknya. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Sekelilingnya terlihat terang seperti siang hari. Dia tak pernah melihat neneknya secantik ini sebelumnya. Wajah nenek yang penuh kasih membuatnya lupa akan hari-hari dingin dan pahit yang telah dia lalui. Gadis kecil itu tak ingin momen ini berakhir, jadi dia buru-buru menyalakan korek api terakhir. Neneknya muncul lagi di hadapannya. Nenek mengulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis kecil penjual korek api itu. Mereka mulai terbang ke langit bersama-sama. Gadis kecil itu merasakan kelegaan. Tidak ada dingin atau rasa lapar lagi. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalan itu melihat seorang gadis kecil penjual korek api terbaring di sisi tembok. Matanya tertutup tapi mulutnya tersenyum. Di sekelilingnya ada sisa korek api yang terbakar. Yang nyalanya telah mewujudkan mimpi gadis itu. Mimpi yang tak pernah diimpikan siapapun. Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan
Dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, 1 berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya, dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ.
Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat Ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik.